Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sherlia STMN, dosen program studi arsitektur di Institut Teknologi Kalimantan di lingkungan Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan menyampaikan mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur Global dengan kode 2014-14, 2 SKS yang biasanya diambil oleh mahasiswa di semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib. Kemudian irisan mata kuliah ini dengan bidang keahlian saya adalah pada sisi eksplorasi histori atau sejarahnya karena bidang keahlian saya adalah arsitektur dan morfologi kota. MK ini sifatnya adalah MK Problem Based Learning dengan pendekatan case methods yang berfokus pada pembelajaran oleh mahasiswa atau student centered learning, dengan pengampu berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan agar mahasiswa mampu mencapai CPMK yang ditargetkan dengan pengerjaan beberapa studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok dengan metode pembelajaran small group discussion serta cooperative learning. Dan terdapat penugasan individu seperti resume untuk mempertajam keahlian mahasiswa serta kita menilai pengetahuan dari masing-masing mahasiswa. Dan pada akhir MK ini, UASnya akan dilakukan dengan sistem debat karena terkait dengan CPMK-nya yaitu kemampuan diskusi berdasarkan pengetahuan sejarah yang telah dipelajari. MK ini saya ajar pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Adapun CPL yang dititipkan pada MK ini adalah pada aspek sikap, ada S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Aspek keterampilan umum ada 2, KU7, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan KU8, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan ada aspek pengetahuan yaitu P11 mampu menguasai konsep teoritis arsitektur, P51 mampu menguasai dasar aspek sejarah, perkembangan dan preseden dalam arsitektur, P52 mampu menguasai dasar kritik arsitektur. Dan CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendiskusikan teori dan pengetahuan perkembangan arsitektur di dunia serta dasar kritik arsitektur, di mana terdapat 5 sub CPMK, yaitu 1.1 mahasiswa mampu mengidentifikasi periodisasi sejarah arsitektur barat berdasarkan kajian literatur dan kajian preseden bangunan. 1.2 mahasiswa mampu memahami kosmologi arsitektur Asia melalui kajian literatur dan kajian preseden bangunan. 1.3 pergerakan arsitektur melalui kajian literatur dan studi kasus. 1.4 identifikasi ornamentasi dan building style arsitektur barat. Dan 1.5 memahami dasar kritik arsitektur melalui kajian literatur dan studi kasus. Mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur Global adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan teori dan pengetahuan perkembangan arsitektur di dunia, serta mempelajari juga dasar dari kritik arsitektur, di mana terdapat 5 bahan kajian pembelajaran, yaitu yang pertama periodisasi sejarah arsitektur barat, kosmologi arsitektur Asia Tenggara, pergerakan arsitektur, ornamentasi dan building style, dan yang kelima pengantar kritik arsitektur, seperti yang terlihat pada diagram berikut ini. Pembelajaran MK ini dilaksanakan sebanyak 13 kali pertemuan yang berisikan penyampaian materi dan pengerjaan tugas studi kasus ataupun tugas individu. 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, sistemnya adalah ujian tertulis untuk menguji kemampuan individu mahasiswa. Dan 2 kali pertemuan untuk ujian akhir semester, karena debat dibagi menjadi 2 kloter yang akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, sehingga total jumlah pertemuan adalah 16 kali. Referensi menggunakan sumber-sumber yang berasal dari buku, artikel ilmiah, beberapa menggunakan artikel yang ditulis oleh saya dan kolega, serta video-video
di mana semua referensi ini bisa diakses pada LMS atau Learning Management System dengan alamat kuliah.itk.ac.id. Pelaksanaan MK juga dilaksanakan secara blended learning, yaitu pertemuan tatap muka secara luring di kelas dan dengan menggunakan platform LMS atau e-learning pada website kuliah.itk.ac.id. Mahasiswa juga bisa mengakses RPS, resensi, materi, dan melakukan pengumpulan tugas secara soft copy melalui LMS tadi. Di setiap perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi singkat terkait bahan kajian yang akan dipelajari. Kemudian akan menyampaikan kerangka acuan kerja atau KAK tugas yang merupakan penugasan studi kasus baik secara berkelompok maupun mandiri. Di dalam KAK juga terdapat panduan terkait rubrik penilaian yang akan membantu mahasiswa di dalam memahami sistem penilaiannya. Kemudian mahasiswa akan mengerjakan tugas tersebut baik secara berkelompok ataupun individu, serta mencari bahan secara mandiri berdasarkan topik yang didapat, dan kemudian akan didiskusikan di dalam kelompoknya. Nah, sistem cooperative learning diterapkan pada pembelajaran, di mana mahasiswa akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mencari bahan yang tepat yang harus mereka kuasai dan kemudian mereka tuangkan dalam bentuk poster digital dengan deskripsi dan penjelasan yang benar, rujukannya harus valid, serta gambar bangunan harus digambar secara manual. Pada tugas kelompok akan terdapat pekan progres di mana mahasiswa akan mempresentasikan secara singkat progres pengerjaan tugasnya dan dosen akan memberikan feedback untuk mengecek apakah pekerjaannya sudah benar atau masih butuh perbaikan. Dan di pekan presentasi, mahasiswa akan mempresentasikan hasil final dari tugasnya. Berikut adalah kriteria penilaian MK ini. Ada tugas 1, tugas 2, UTS, resume, dan UAS dengan porsi pembagian seperti berikut. Dengan beragam penugasan kasus-kasus serta pendekatan di dalam pengerjaan tugas, diharapkan setelah melalui proses ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan berpikir secara analitis dan kritis terhadap isu-isu sejarah dan teori arsitektur global, serta kemampuan verbal mereka akan meningkat, karena mereka didorong untuk selalu aktif pada saat diskusi, presentasi, dan juga debat. Sekian perkenalan diri saya, terima kasih sudah menyaksikan, dan setelah ini saya akan menunjukkan cara mengajar saya melalui micro teaching pada penyampaian mata kuliah sejarah dan teori arsitektur global. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Oke, ya ini saya tanya dulu, sudah pada makan? Ya, semoga segeran ya, karena mata kuliah yang akan saya sampaikan ini cukup menantang, mata kuliah sejarah dan teori arsitektur global. Jadi sudah sejarah, kita akan juga membahas teori. Nah, kalau misalnya nanti kalian tadi ya belum makan, takutnya agak ngantuk ya. Ya, semoga kalian nanti bisa tetap memahami dengan baik. Nah, mata kuliah sejarah dan teori arsitektur global, kita coba kita lihat dulu. Jadi sebelum saya memulai, silakan presensi dulu di LMS. Saya beri waktunya 5 menit, 5 sampai 10 menit. Oke, baik kita bisa lanjutkan. Nah, sejarah dan teori arsitektur global. Di sini ada peta dunia terkait global itu seperti apa. Ada yang berbeda. Notion yang tadinya biasanya sejarah dan teori arsitektur itu berat ke sisi misalnya barat, entah Eropa, entah Amerika. Nah, ketika global, kita akan mempelajari di luar dari barat tersebut. Asia, kalau Australia mungkin belum ya kita. Asia Timur sudah kita pelajari di pengantar teori dan sejarah arsitektur. Jadi, nanti akan kita pelajari adalah barat, kemudian arsitektur Asia Tenggara. Kemudian terkait teori, juga akan ada pergerakan seni dan politik, ornamentasi, dan sebagainya. Oke, nah untuk CPMK, mata kuliah sejarah dan teori arsitektur global ini luarannya, endingnya itu agak berbeda dari mata kuliah biasanya. Kalau yang biasanya ujian akhirnya seperti apa? Laporan mungkin atau ujian tertulis. Nah, kalau sejarah dan teori arsitektur global ini, kalian nanti debat. Jadi harus bisa menyampaikan opini, pendapat, tapi berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian miliki dari
pelajaran mata kuliah ini ya, dari bahan kajian ini. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Ada pertama periodisasi sejarah arsitektur barat, lanjut arsitektur Asia Tenggara terkait kosmologinya seperti apa. Kemudian UTS nanti sistemnya tertulis ujiannya untuk menilai kemampuan individu. Nah, setelah UTS akan ada 3 bahan kajian, pergerakan arsitektur, kemudian ornamentasi dan building style, dan materi terakhir adalah kritik dalam arsitektur. Jadi debat tadi itu ilmunya, materinya, teorinya nanti dari kritik. Untuk mencapai kalian harus bisa berdiskusi teori dan pengetahuan perkembangan arsitektur di dunia, serta dasar kritik. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada 5 sub CPMK. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan tes tertulis ya. Jadi apa saja kegiatannya nanti yang ketika UTS, kemudian debat. Kenapa debat ini penting di dalam sejarah dan teori arsitektur global? Ada yang bisa memberikan gambaran, jawaban? Mungkin di sini sudah ada siapa ya? Mungkin Anachua bisa menjawab. Kalau menurut saya sendiri, kenapa debat ini diperuntukkan untuk mata kuliah sejarah dalam mata kuliah sejarah? Karena di satu sisi kita bisa melihat kalau debat ini kan kita bisa melihat dari sisi oposisi dan juga afirmatif, Bu. Jadi untuk debat ini sendiri mungkin tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi fungsinya di sini supaya kita bisa tahu opini dari lawan kelompok kita. Yang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Anachua atas jawabannya. Ya, benar ya, tadi terkait adanya respon oposisi, afirmasi seperti itu. Jadi, kita membawa, nanti saya sampaikan, kira-kira seperti ini, debat. Gambar, kan ada, ini gambarnya sepertinya dari AI, tapi kalau kalian bisa menerka, ini siapa? Dari zaman Yunani kuno, 3 filosofer Yunani yang terkenal, ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, debat itu terkait dengan dialektika. Dialektika itu ilmu yang diajarkan Socrates, bagaimana cara kita mendebatkan isu apapun, topik apapun. Di dalam dialektika ada namanya tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis itu langsung saya contohkan saja ya. Misalnya tesis arsitektur modern. Nah, itu ide yang saya bawa, tesis. Ketika diantitesiskan itu berarti harus ada semacam konfrontasi. Nah, tapi kenapa arsitektur modern ini dikonfrontasi? Bisa jadi dia gagal. Jadi antitesisnya adalah arsitektur modern itu tidak berhasil. Perlu kita telaah lagi. Nah, sintesis itu dia perwujudan hasil dari katakanlah tadi di debat sebenarnya. Modern dengan tadi dia dianggap gagal, sintesis harusnya muncul peleburannya. Mungkin ada yang bisa menerka arsitektur modern ketika dikritisi, yang muncul apa? Postmodern ya, arsitektur postmodern. Nah, jadi penting sekali debat ini. Mungkin kita melihatnya itu semacam sesuatu yang verbal saja, tetapi kalau secara intelektual dia akan bisa memunculkan ini, semacam inovasi dari sisi pemikiran. Oke, nah namanya sejarah, teori tentu saja kemampuan membaca itu wajib. Meskipun sekarang bukunya sudah berganti dari yang tadinya buku fisik menjadi buku elektronik. Tapi tidak masalah, jangan kalian hilangkan kebiasaan membaca, inginnya langsung di skip saja, langsung di skimming gitu. Itu bisa tapi kalian harus memahami inti dari bacaan tersebut itu, pola pikirnya, kemudian apalagi ya? Ya, cara berpikir yang analytical. Nah, kemudian diskusi, ini akan membantu kalian menemukan gitu, bisa jadi opininya kalian tuh ada celah, kekurangan. Dengan diskusi dengan peers, dengan teman seangkatan, itu akan bisa menemukan, memahami gitu ya, oh saya kurangan di mana, oh pendapat dia bisa jadi benar. Kemudian diskusi dengan yang lebih tinggi, misalnya dengan dosen, itu akan semacam seperti ada role model, mungkin karena dosen ilmunya lebih banyak gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi kemungkinan, mengurangi misalnya kalian itu sesuatu yang inferior tuh bukan. Itu sebenarnya kalau saya berpikir seperti lompatan ide, saya berdiskusi misalnya dengan sesama dosen, dengan mahasiswa, itu sama menyenangkannya gitu. Kadang kalian punya kayak view yang sangat fresh menurut saya ya, yang bisa membuat saya keep up to date. Nah, jadi ini juga sangat penting. Nanti
akan kalian lakukan dengan sesama kelompoknya kalian. Kemudian diharapkan akan muncul kemampuan berpikir secara kritis dengan nanti kita sama-sama membahas topik, dari studi kasus dikerjakan, kalian kemudian berdiskusi, ada gambar, kemudian mungkin juga ada bahan-bahan bacaan yang harus kalian pahami, seperti itu. Nah, ini kira-kira ilmu yang dibutuhkan dalam mata kuliah ini, ilmu, kemampuan, atau nanti pada endingnya kemampuan-kemampuan tadi harusnya juga menjadi semakin bertingkat gitu ya, semakin baik. Untuk sistem penilaian, jadi di sini kita akan ada beberapa tugas studi kasus. Yang pertama, tugas 1, tadi yang periodisasi sejarah arsitektur barat. Kemudian tugas 2, kosmologi, UTS, untuk bahan kajian yang pergerakan seni dan ornamentasi, tugasnya adalah resume individu. Dan yang kritik nanti, dia akan menjadi UAS, debat, seperti itu. Jadi, dengan porsi penilaian seperti ini. Nah, kalian harus memahami kalau ada bobot penilaian, berarti seandainya kalian nilainya baik semua, pasti bisa dapat A, seperti itu ya. Jangan sampai ada yang miss. Kalau misalnya ada yang terkendala, usahakan masih dalam batas aman, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke materi awal. Nah, tadi sudah saya sampaikan akan ada studi kasus, dibagi sesuai tadi bahan kajian yang akan kita pelajari. Sejarah arsitektur ini semacam pemantiknya, jadi apa yang perlu dipelajari, dasarnya kira-kira seperti apa, nanti hingga kalian bisa mengerjakan tugas yang pertama. Terkait sejarah arsitektur, saya meminjam di sini pengertian definisi dari Spiro Kostov, bukunya yang Histori Arsitektur terkait setting dan ritual. Jadi apa yang sebenarnya dipelajari? Kalau kita melihat dari definisi sejarah, sejarah adalah adanya dimensi waktu yang sudah terlampaui. Bisa bendanya berupa peristiwa, kalau kita kaitkan dengan arsitektur berarti bendanya adalah arsitektur atau bangunan. Kalau teori berarti teori adalah prinsip, ide dari suatu, bisa suatu mungkin pergerakan, suatu pemahaman terkait nanti arsitektur. Global berarti tadi terkait ini ya, ruang lingkup yang akan kita pelajari. Nah, yang dipelajari berarti arsitektur terbangun di masa lampau dengan kita menggunakan sumber-sumber, bisa bukti, arsip, gambar, atau foto, atau literatur. Di sini ada gambar, lukisan yang dia tidak nyata. Jadi ini adalah bayang-bayang, semacam ini ya, keinginan dari pelukisnya, Thomas Cole. Judulnya adalah Mimpi Arsitek, di mana menurut dia desain arsitektur yang baik itu yang seperti ini. Nah, kenapa menurut Thomas Cole ini arsitektur yang sangat ideal bagi dia? Ada yang bisa menjawab? Nando mungkin? Izin jawab, Bu. Jadi dari apa yang saya lihat, kalau Thomas Cole karena berkembangnya di zaman itu, lihatnya teoretik secara arsitektur itu yang berkembang, konsepnya seperti konsep yang ada di gambar di lukisannya itu, konsep yang waktu itu mungkin berkembang di zaman masa Yunani. Jadi karena pemahamannya baru sampai di level itu, jadi menganggap bahwa kebutuhan untuk arsitektur yang cocok dan ideal bangunannya seperti itu. Mungkin karena kedepannya belum terbayang akan kebutuhannya, jadi seperti itu. Oke, Nando, baik sekali jawabannya. Jadi tadi sudah disentil sedikit ya, karena masa Yunani dulu mungkin yang masa sekarang yang kita sering rasakan adanya arsitektur modern, bangunan kontemporer. Di masanya Thomas Cole belum ada. Nah, di sini tahun 1840, abad ke-19, jadi yang dominan arsitektur masa itu adalah klasik atau mungkin neoklasik ya, yang dianggap baik. Nah, kalau kita lihat gambar slide berikutnya, nah di sini bukan hanya klasik neoklasik, ternyata juga ada gotik. Jadi memang dia semacam memadukan berbagai gaya arsitektur tadi ya. Ini nanti masuknya ke periodisasi sejarah arsitektur barat. Adanya neoklasik, gotik, kemudian ini pilar-pilar yang ordonya dari masa Yunani dimunculkan kembali oleh dia. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya juga relate dengan kalian, misalnya suka dengan gaya-gaya tertentu. Apa yang baru saja ini ya,
Japandi mungkin ya. Japandi itu apa? Japan dengan Skandinavian. Sebelum Japandi ada Skandinavian ya, yang biasanya digunakan dalam tema-tema PA-nya kalian. Nah, ini sama dengan Thomas Cole. Dia, oh itu yang bagus, dia gabungkan semua. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana cara mempelajari sejarah khususnya di bidang arsitektur? Apakah caranya kita membaca buku saja cukup atau bagaimana? Nah, di sini ada foto zigurat yang sudah ada dari abad ke-21 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali ya. Berapa tahun kira-kira? Kalau kita misalnya ini 2025 ya berarti 2000-an sudah runtuh zigurat. Posisi lokasinya di sekitar Irak, mungkin juga runtuhnya karena ada faktor lain ya terkait lokasi konflik seperti itu. Nah, di sini foto kita bisa mengetahui oh zigurat itu kira-kira seperti ini. Tapi foto itu kita ambil kan kita langsung datang ke tempatnya. Berarti sebenarnya survei langsung ya. Kemudian kita mengambil foto. Meskipun juga bisa kita sendiri yang langsung datang seperti itu, langsung datang untuk melihat objek sejarahnya. Nah, kalau foto by foto itu dengan melihat arsip atau dokumentasi itu juga bisa. Kita mempelajari langgam-langgam arsitektur. Mungkin yang bukan di Balikpapan, mungkin yang bukan di Indonesia, belum bisa langsung ke sana. Nah, ini masih sama zigurat juga, tapi kalau yang sebelumnya foto, di sini kita melihat ini gambar. Gambar apa? Nah, ini kalau kita melihat penggambaran seperti denahkah ini? Kemudian apakah itu perspektif? Nah, ini berarti cara mempelajari objek misalnya zigurat tadi, kita redraw. Ini juga salah satu cara kita mengetahui sejarah dari arsitektur dengan penggambaran kembali. Kalau gambar yang ketiga, kita melihat, wah ini perspektif ya sepertinya, eksterior, kemudian rendernya sangat-sangat apa cantik mungkin atau mungkin bisa menggambarkan suasana dari tempel zigurat di masa tersebut. Ini gambaran ilustrasi yang dibuat oleh seniman. Ada suasana yang dia masukkan seperti itu. Yang kita tidak tahu apakah ini benar-benar ada di masa tersebut atau hanya sebenarnya pemikiran yang oleh senimannya tadi ya yang didapat berdasarkan sumber-sumbernya. Nah, tapi dengan adanya ilustrasi ini kita bisa membayangkan suasananya seperti apa kira-kira. Ini juga salah satu cara seperti itu. Mungkin teman-teman belum ada yang bisa menggambar seperti ini atau mungkin ada yang bisa biasanya teman-teman yang di bidang seniman yang dia bisa menghasilkan gambar-gambar yang ilustratif seperti ini. Saya lanjutkan, jadi tadi bagaimana caranya mempelajari. Kemudian untuk sejarah dan teori kita juga harus paham konteks. Kenapa konteks itu penting? Karena kita perlu tahu misalnya di sini ada kesatuan, keseluruhan, atau keterkaitan dalam arsitektur. Jadi yang mungkin ada yang menganggap cukup berat kalau kita mempelajari suatu sejarah arsitektur, kita tidak boleh hanya mengetahui, mencari tahu bangunannya saja, tapi juga harus sekitarnya, di waktu tersebut masa itu terjadi apa saja, faktor sosial, budaya. Jadi kan cukup berat ya kalau misalnya kalian tidak terlalu suka kepo, background checking seperti itu. Tapi ini harus. Jadi kita bisa paham kenapa bangunan ini bisa muncul di masa tersebut. Ini kaitannya dengan misalnya unity-nya. Kemudian kalau kesatuan, keseluruhan, keterkaitan di dalam arsitektur misalnya bisa jadi dari sisi tampak depan, kemudian dari potongan, kenapa bentuk ini yang dipilih, kenapa Pantheon dia menggunakan separuh kubah, seperti itu. Oke, dan setting di dalam arsitektur. Setting ini berarti lingkungan yang harus kita pahami, kenapa bangunannya berada di lokasi tertentu, di tapak tertentu. Kalau kita melihat di sini ada Akropolis, Akropolis ini kompleksnya, dan yang terkenal adalah Parthenon. Dia posisinya ini di kota Athena, dia di ketinggian yang paling tinggi. Jadi dari kota itu bisa melihat, oh itu ada Akropolis di sana. Nah ini berarti kalau kita berbicara setting, ini kompleks apa ya fungsinya? Ada yang tahu fungsi Parthenon atau Akropolis ini? Di sini menjawab Ibu, sepengetahuan saya
Partenon itu merupakan salah satu monumen budaya terbesar yang berfungsi sebagai kegiatan demokrasi, salah satunya musyawarah. Terima kasih Tiara atas jawabannya. Demokrasi ya. Demokrasi itu dilakukan di agora, di ruang di antaranya, antara Partenon dan sebelahnya. Kalau kita berbicara fungsi utama sebenarnya adalah fungsinya itu terkait keagamaan. Jadi mereka melakukan uh, ritual religinya di Partenon. Tapi terima kasih atas jawabannya. Agora juga di depannya sebenarnya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sudah bisa dipahami tadi materinya bagaimana cara kita mempelajari sejarah dan teori, kemudian terkait tadi adanya konteks ya. Oke, sekarang di sini ada tujuan memahami karakteristik dan gaya bangunan. Sudah siap untuk dapat tugas? Siap? Ya, karena materi dari saya itu hanya pemantik, tapi setelahnya harus kalian eksplor secara mandiri dengan tugas. Di sini tugas pertama, penugasannya terkait periodisasi sejarah arsitektur barat. Tujuannya menguji pemahaman kalian. Nanti kalian mengidentifikasi periodisasi sejarah arsitektur barat. Nanti akan ada topik-topik yang dibagikan. Nah, pengerjaannya akan kita bagi dalam beberapa pekan. Totalnya ada 4 minggu. Minggu pertama ini materi, nanti kemudian kalian mendapatkan kelompok, membagi kelompok. Sekalian mulai mengerjakan progres. Minggu depan kalian sambil mengerjakan progres, nanti juga ada presentasi singkat progresnya kalian seperti apa. Jadi, saya bisa mengecek apakah yang kalian kerjakan tadi secara mandiri dengan teman-teman di kelompok itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, oke, nanti finalnya bisa aman. Kalau misalnya belum, berarti masih ada perbaikan yang harus dilakukan. Nah, di pekan yang ketiga dan keempat presentasi, karena jumlah mahasiswanya cukup banyak, kita bagi dalam beberapa kelompok yang dilakukan presentasinya dalam 2 pekan. Nah, ini tugas KK1 kira-kira seperti ini. Nanti yang KK2 juga mirip. Oke. Sifat tugasnya, kalian nanti membuat poster. Untuk KK1 nanti soft copy saja, tetapi ada bagian yang harus kalian gambar secara manual. Karena tadi ya, redraw adalah cara utama, salah satu cara utama mempelajari sejarah. Jadi itu wajib. Nah, tapi nanti posternya digital saja, tidak perlu dicetak. Oke. Deadline-nya di pekan depan ya, hari yang sama, Senin. Nanti silakan diupload di LMS. Untuk ya, karena tidak ada hard copy, jadi aman. Jangan sampai terlambat. Nah, ini topik-topiknya. Ada arsitektur klasik Yunani, Romawi, Kristen awal, dan Bizantin, dan Romanes. Cukup banyak ya sepertinya. Arsitektur gotik, Renaissance, abad ke-18-19, arsitektur modern, dan arsitektur postmodern. Jadi nanti silakan ketua kelas, saya minta tolong untuk dibagi kelompok, kemudian kalian membagi topik-topik ini. Terserah seperti apa kalian membaginya. Pastikan anggotanya imbang ya, jangan sampai ada yang terlalu banyak, jangan sampai ada yang terlalu sedikit, seperti itu. Kelompoknya bebas saja, yang penting kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ini ada rubriknya, silakan kalian pahami rubrik ini kriteria penilaian dan rubrik bisa membantu kalian nanti dalam ini sebenarnya yang dinilai apa ya. Jadi bisa tepat sasaran seperti itu. Kemudian template posternya bebas tapi substansinya harus ada periodisasi. Periodisasi berarti waktu gaya tersebut muncul dan berakhir. Kemudian deskripsi, karakteristik, dan gaya bangunan, presiden bangunan dari sisi 3 aspek, dan jangan lupa referensi dicantumkan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan rubriknya kira-kira seperti ini. Ya, silakan mulai mengerjakan tugasnya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa dikumpulkan di ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa sampaikan ke saya dan saya jawab seperti itu ya. Saya tutupkan, saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.